Maka kata Nabi Khidir, ammas safinah, adapun kapal yang saya bocorkan, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Itu kapal milik orang-orang miskin yang bekerja menangkap ikan di lautan. Itu kapal milik orang-orang miskin. Dan saya melobanginya supaya kapal itu tidak jadi berlayar. Wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasbah. Karena di sana ada raja mereka yang mengambil semua kapal yang bagus-bagus, dirampok untuk jadi milik raja. Itu saya bocorkan sehingga mereka memperbaiki kapal dulu dan rajanya sudah pergi, kapalnya baik, mereka berjalan dan tidak ketemu dengan raja yang ingin merampok tadi. Itu rahasianya. Jadi saya membocorkan dulu untuk menyelamatkan kapal dari perampasan raja. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kata masakin. Ini kapal milik orang miskin yang bekerja di lautan. Di sinilah kita paham makna miskin. Miskin itu dia punya harta dan punya pekerjaan, punya penghasilan. Karena dia punya kapal. Itu disebut miskin. Miskin itu bukan tidak punya. Miskin itu dia punya harta. Buktinya nih miskin punya kapal. Punya mata pencaharian itu masih nelayan dia. Menangkap ikan. Cuman tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah yang disebut dengan miskin. Ya. Dan ini ya supaya selamat dari perampasan raja. Dari sini kita juga tahu Bapak Ibu ya, bahwa sejak masa lalu memang raja-raja suka merampas milik rakyat dari dulu. Dari dulu tuh Pak. Jadi ada pulau yang dirampok gitu ya. Rakyatnya diusir. Ada tanah sawah yang dirampok, dibikin ya tol gitu ya. Dari dulu tuh Pak. Dari dulu tuh Pak. Jadi raja-raja yang merampok milik rakyat dari dulu tuh Pak. Ya, dari dulu tuh. Jadi kalau ada Bapak Ibu menemukan penguasa yang merampok tanah rakyat, itu pengulangan sejarah saja itu. Ya, dari masa Nabi Musa dulu sudah begitu-begitu juga tuh rakyat ke masyarakat. Ya, apa raja-raja ya. Tapi Bapak Ibu jangan pula memikirkan yang macam-macam ya. Ini ceritanya aja. Ya, ini kan kalau ada yang merampok tanah rakyat ya itulah sudah biasalah begitu. Dari dulu begitu tuh. Ya, ini ceritanya. Maka saya lobangi ya supaya ini tidak jadi dirampok. Kadang-kadang begini Pak Ibu, secara zahir tampaknya buruk, tetapi hikmahnya ada dan kita tidak tahu Pak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau pergi ke bandara naik pesawat, di jalan kecelakaan, kan buruk kecelakaan itu Pak. Tapi boleh jadi dengan kecelakaan mobil itu menghindarkan kita di kecelakaan yang besar di sana. Kalau kita terus berjalan tidak kecelakaan di sini, mungkin di sana lebih hebat lagi kecelakaannya. Maka Allah tutup kecelakaan yang besar dengan kecelakaan yang kecil. Itu salah satu rahasia Allah melindungi kita. Jadi bukan berarti kita tidak ada bencana. Bencana yang kecil ini menutup pintu bencana yang besar. Begitu hikmahnya Allah. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kita ini jangan terlalu cepat berburuk sangka. Kita ini kadang-kadang cepat berburuk sangka kalau datang sesuatu yang tidak menyenangkan lalu kita mengeluh. Padahal itu cara Allah untuk menutup pintu keburukan yang lebih besar. Seperti kasus kapal ini. Lalu amal gulam, adapun anak yang saya bunuh tadi, fakana abawahu mu'mina ini, bapaknya orang saleh, orang beriman, ibu bapaknya orang baik. Fakhasina an yurhikahuma tughyanan wa kufran. Nanti anak ini kalau dewasa akan memaksa bapak ibunya menjadi kafir. Maka saya bunuh. Karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, akan lahir anaknya setelah ini yang saleh. Jadi ini menjadi bukti menyelamatkan akidah lebih baik, lebih utama dari menyelamatkan nyawa. Dibunuh ini demi selamat akidah bapak ibunya. Itu. Tapi ini tidak boleh jadi dalil Pak Ibu ya kita membunuh orang. Kok dibunuh anakku kurang ajar sok kayak gadang sok jangan Pak Ibu ya, ini hanya ya kasus ya yang terjadi pada Nabi ya, Khidir saja. Lalu yang terakhir wa amal jidar, adapun itu rumah fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah itu milik dua orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, bapaknya dulu menyimpan harta di bawah rumah itu. Wa kana abuhuma salihan, dan bapaknya dulu orang saleh. Ya.
Dan itu ditimbun sampai menunggu anaknya besar. Nanti kalau anaknya sudah besar, sudah dewasa, maka harta itu akan mereka peroleh. Kalau rumah nak diperbaiki, roboh, ditinggalkan, nanti harta nak dapat sama anaknya. Maka saya perbaiki rumah itu sampai anaknya dewasa dan mendapatkan harta yang disimpan bapaknya di bawah rumah itu. Nah, ada satu yang menarik Pak Ibu ya. Kata Allah, ini milik anak yatim nih, berarti bapaknya udah mati. Dan bapaknya orang saleh, meninggalkan harta untuk anaknya itu yang ditimbun. Jadi Bapak Ibu, orang saleh itu mati bukan tanpa harta. Orang saleh itu mati meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Ada sekarang saya dengar Ustadz Pak Ibu, harta kita yang kita makan, yang kita pakai, yang kita infakkan. Maka infakkan harta kita dulu sebelum mati. Jangan tinggalkan harta banyak-banyak untuk anak kita, nanti mereka bertengkar. Tidak begitu Pak Ibu. Meninggalkan harta untuk anak cucu itu amal yang besar. Ini contohnya nih orang saleh nih. Wa kana abuhuma salihan, bapaknya saleh, mati meninggalkan harta untuk anaknya yang banyak, tapi ditimbun di bawah rumah itu. Karena begini Pak Ibu, jangankan meninggalkan harta untuk orang yang hidup, meninggalkan harta untuk anak cucu kita. Membagi harta warisan saja masuk surga. Bacalah tuh di surah An-Nisa ayat 13-14 itu. Ya, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dalam pembagian warisan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia pasti masuk surga. Coba bayangkan ya, membagi harta warisan saja masuk surga, apalagi meninggalkan warisan. Tidak kelayak dia masuk surga tuh. Maka jangan Bapak Ibu mati dalam keadaan miskin. Matilah dengan cara meninggalkan harta yang banyak untuk anak cucu kita. Karena Allah larang kita meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, termasuk lemah ekonominya. Jangan kita mati anak cucu kita jadi beban bagi orang. Makanya bapaknya meninggalkan harta padahal bapaknya orang saleh. Nah Bapak Ibu, ini rahasia kenapa Nabi Khidir memperbaiki rumah. Tapi begini Pak Ibu, apa yang dilakukan Nabi Khidir ini sebenarnya pernah dilakukan Nabi Musa, tapi Nabi Musa lupa. Kapal dibocorkan. Kan yang dalam kapal itu siapa? Kan nelayan. Nelayan kan? Nelayan itu kan pasti bisa berenang Pak Ibu. Tidak mungkin nelayan tidak bisa berenang. Karena hidupnya di laut hari-hari. Dia protes ketika kapal dibocorkan. Kata Nabi Musa, engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Padahal Nabi Musa dulu pernah dimasukkan ibunya ke peti dalam keadaan bayi. Dihanyutkan ke lautan Pak, Sungai Nil. Dan Nabi Musa tidak tenggelam. Kenapa engkau takut sekarang mereka tenggelam? Bukankah engkau dulu juga dihanyutkan dalam keadaan tidak berdaya, bayi? Allah memelihara engkau. Kenapa engkau takut dengan pemeliharaan Allah? Khawatir dengan Allah tidak memelihara mereka. Jadi Nabi Musa pernah mengalami itu, tapi dia lupa. Kalau dia pernah dihanyutkan di Sungai Nil oleh dalam sebuah peti, dan dia tidak tenggelam. Dan dia tidak mati. Dia lupa. Itu anak dibunuh. Nabi Musa pernah bunuh orang. Ketika bertengkar ada orang Kipti dan orang Bani Israel di Mesir. Nabi Musa membunuh orang itu. Makanya murka Fir'aun lari dari kematian, melarikan diri. Nah, engkau juga pernah membunuh orang kan? Kenapa engkau protes saya membunuh orang? Kenapa kau tidak ingat bahwa engkau juga pernah membunuh orang? Itu kadang-kadang awak kau protes ke orang Pak, ketika awak tidak di posisi orang tu Pak. Pernah di posisinya dulu. Nah, makanya kadang-kadang Pak awak kau kritis. Karena dia alun menempati posisi itu kadang-kadang Pak. Padahal awak lupa kalau awak ditampik itu, awak tidak lebih baik dari orang tu. Ya, kan kau pernah juga bunuh orang kan? Kenapa kau protes saya bunuh orang? Soal memperbaiki rumah tidak minta upah. Kan Nabi Musa pernah menolong 2 gadis di kota Madian. Ada gadis antri ngambil air. Nabi Musa ngambilkan minum untuk mereka. Apakah Nabi Musa minta upah ke gadis itu? Tidak. Engkau juga menolong orang tidak minta upah. Kenapa ketika saya minta menolong orang kau menyuruh saya minta upah? Nabi Musa, Nabi Khidir hanya mengingatkan apa yang pernah dialami Nabi Musa, karena itu kau pernah alami. Itu.
Nah, ini Bapak Ibu ya rahasianya dari perjalanan Bapak Ibu Nabi Musa. Terakhir kata Nabi Khidir, inilah takwil malam tasdi' alaihi sabra. Inilah takwil perkara yang engkau tidak bisa sabar. Coba perhatikan kalimat terakhirnya. Malam tasdi'. Harusnya malam tastati'. Coba lihat di awalnya, tastati'. Jadi kata mampu itu istata'a yastati'u. Tapi ketika Nabi Khidir mengatakan engkau tidak bisa sabar ke Nabi Musa, maka dipotonglah hurufnya menjadi lam tasti' alaihi sabra. Engkau tidak mampu bersabar. Kenapa dipotong hurufnya? Tastati' menjadi tasti'. Untuk menunjukkan betapa sedikitnya, betapa minimnya kesabaran Nabi Musa, seperti minim dan sedikitnya huruf tasti' yang harusnya tastati'. Memang sabar Nabi Musa itu sedikit, ya. Tapi begitulah Bapak ya. Kalau Nabi Musa mampulah bersabar, Bapak, mungkin banyak kejadian-kejadian yang kita baca hari ini dari perjalanan mereka. Sebenarnya Musa aku tidak mau sabar, sehingga 3 dapat dawaknya. Harus kan banyak dapat dawak Pak. Enggak. Kok sabarlah Musa dulu banyak dapat dawak Pak. Pinya tak sabar dah 3 saya dapat dawaknya. Ya, padahal banyak hal sebenarnya yang harus disampaikan Nabi Khidir. Tapi begitulah intinya kesabaran. Bapak Ibu kalau beraja ya betul sabar. Makanya dalam sebuah ungkapan bijak As-Safi berkata lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilihi bibayanin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat itu perlu kalau kau ingin dapat ilmu. Salah satunya apa? Tulu zaman. Perlu masa yang lama dan bersabar di masa yang panjang itu. Beraja aku tidak bisa sama alam Bapak Ibu ya. Minal mahdi ilal lahdi, dan itu butuh kesabaran. Tulu zaman namanya. Yang tidak sabar tidak akan dapat ilmu. Makanya Ibu mendengar ceramah model ini kan butuh sabar ya Pak. Yang tidak sabar tak kaluk Pak itu mah. Ya Pak. Ya. Hanya memang kesabaran itu menjadi pokok. Karena belajar itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau mudah belajar kok semua orang jadi pelajar Pak Ibu. Ini sulit. Itu kenapa kata Allah, wa mayyu'tal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Siapa yang mendapatkan ilmu, maka dialah yang mendapat kebaikan yang paling banyak. Kata Allah begitu. Siapa yang diberi ilmu, dialah yang mendapat kebaikan yang paling banyak. Nah, karena ini kebaikan yang paling besar, yang paling banyak, maka tentu usaha mendapatkannya tidak ringan Pak. Tentu berat. Ya. Nah, inilah rahasia kenapa kata sabar dalam cerita Nabi Khidir ini, Nabi Musa ini diulang 7 kali kata sabar. Sepanjang cerita itu Pak, ada 7 kali kata sabar diulang. Untuk menunjukkan ini sabarnya memang luar biasa dalam soal menuntut ilmu ini. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya, pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar ya sampai akhir hayat untuk belajar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dicatat Allah ya mati dalam status penuntut ilmu, pencari ilmu. Kalau bisa matinya sedang dengan ceramah mendekini Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa. Kenapa? Ya karena mati dalam majelis itu kan diampuni semua dosa kita. Ya, maka yang lah pensiun, yang lah nak ada aktivitas lah, agak lama-lama lah duduk dengan ceramah. Siko mana tahu dipanggil Allah dalam duduk dengan ceramah Bapak Ibu. Dosa kita diampuni, rahmat Allah datang. Disitulah surga menanti kita. Begitulah Bapak Ibu yakin tak kalamu itu. Lama macam rutui udah Pak mah kalamu itu. Ya, tak kalamu dengan ceramah itu. Padahal 5-6 tahun kau berhenti dengan ceramah itu ya. Lebih kurang mohon maaf jika kadang-kadang kurang jaga dan kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.